Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Hadirin jamaah penonton setia Al-Jahra TV yang selalu menyaksikan acara Kultum Ramadan di channel ini, semoga kita semua diberkati Allah Subhanahu wa taala, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga apa yang kita laksanakan, ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah sampai pada ujung bulan Ramadan, yang mana setelah Ramadan kita akan bertemu dengan bulan Syawal, yang mana pada tanggal 1 Syawal kita akan melaksanakan Idul Fitri. Akan tibanya Hari Raya Idul Fitri. Jangan sampai kita belum tahu apa saja yang harus dipersiapkan pada saat kita akan menyambut Hari Raya Idul Fitri. Sekarang sudah banyak orang yang mulai mudik ke kampung halamannya, sudah banyak orang yang memborong pakaian-pakaian barunya, sudah banyak orang yang menyiapkan makanan-makanan khas Lebaran, makanan-makanan khas Idul Fitri, dari mulai ketupat, opor dan sebagainya. Namun sejatinya Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri bukanlah ditandai dengan adanya mudik, dengan adanya baju yang baru, bukan dengan adanya makanan khas yang baru. Karena sejatinya Idul Fitri ataupun Aid, dalam keterangan dikatakan laisal Aid liman libasuhul jadid. Aid itu bukan untuk orang-orang yang memiliki baju yang baru, yang artinya kita mendapatkan baju baru belum tentu kita Idul Fitri kembali ke dalam fitrah. Namun walakinal Aid liman ta'atuhu tazid. Namun Aid atau Idul Fitri, kemenangan bagi kita, bagi orang-orang yang ta'atuhu tazid, yang taatnya, takwanya meningkat setelah bulan puasa. Karena sejatinya selama 30 hari selama bulan Ramadan kita dididik dan dilatih untuk bisa beramal dengan baik, yang mana ujiannya sekarang mulai dari tanggal 1 Syawal. Jika 30 hari kita rajin ibadah dari mulai tadarus, sholat sunat dan sebagainya, maka setelah bulan Ramadan kita bisa meningkatkan hal tersebut. Jangan sampai di bulan Ramadan kita khatam Al-Quran, namun setelah bulan Ramadan malah kita meninggalkan Al-Quran. Karena ingat, yang namanya puasa diperintahkan oleh Allah untuk menjadikan kita orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Jika puasa Ramadan adalah pendidikan dan pelatihan diri kita, maka sertifikatnya adalah muttaqin pada Hari Raya Idul Fitri. Sebelumnya, mari kita pahami apa makna Idul Fitri. Aid dalam bahasa Arab berasal dari kata ada ya'udu, artinya kembali, sedangkan fitri bisa dikatakan dari bahasa Arab yang mengandung kata dasar iftar ataupun berbuka. Secara bahasa mungkin kita dapat memahami Idul Fitri kembali berbuka, yang mana artinya setelah 30 hari kita berpuasa, maka pada hari tanggal 1 Syawal kita berbuka kembali, kita melaksanakan aktivitas tanpa puasa. Namun fitri juga bisa dikatakan fitrah, yaitu kita kembali ke dalam fitrah kita sebagai manusia. Apa fitrah manusia? Fitrah manusia adalah hamba Allah yang bertakwa, hamba Allah yang berserah diri. Fitrah kita adalah muslim, manusia atau hamba yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, setelah kita menempa diri kita, setelah kita melatih diri kita selama bulan puasa, semoga kita bisa menjadi orang-orang yang muslim, yang berserah diri kepada Allah, orang yang muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah,
dan orang-orang sukses di dunia maupun di akhirat. Karena sejatinya apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan memberikan manfaat dan maslahat bagi kita di dunia maupun di akhirat. Imam Ghazali mengatakan ada beberapa adab-adaban ketika hari raya. Salah satunya Ihya'ul Lailah, menghidupkan malam. Oleh karena itu disunatkan kita takbiran pada malam takbir. Itu sudah menjadi adat bagi kaum muslimin khususnya di Indonesia, karena hal itu pun diperintahkan. Jadi pada malam takbir kita hidupkan malam takbir tersebut dengan keadaan positif dan amal-amal soleh. Jangan sampai pada malam takbir kita mengisinya dengan hal yang negatif, seperti jalan-jalan tanpa sebab, nongkrong tanpa adanya manfaat, malah membuat maksiat. Hal itu sangat dilarang dalam Islam. Yang kedua yang disunatkan ketika hari raya adalah memakai wangi-wangian. Kemudian sebelumnya kita harus mandi dulu. Jadi disunatkan ketika hendak pergi untuk sholat Idul Fitri, kita perlu mandi sunat dulu. Nawaitul ghusla Idul Fitri sunatan lillahi ta'ala. Kita niat mandi untuk merayakan atau menghadapi salat Idul Fitri karena sunat karena Allah Ta'ala. Setelah mandi, setelah memakai wangi-wangian, kita juga disunatkan untuk memperhatikan khutbah Idul Fitri dengan khusyuk dan ikhlas dengan sesama. Setelahnya kita juga disunatkan ketika berangkat dan pergi menuju masjid atau menuju tempat ibadah untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, kita disunatkan mengambil jalan yang berbeda. Jika kita pergi dari daerah utara, maka pulang kalau bisa daerah selatan dan sebagainya. Kita disunatkan mengambil jalan yang berbeda, karena ketika jalan kita berbeda, kita akan menambahkan rahmat dalam setiap langkah kita. Sebelumnya juga kita disunatkan sebelum berangkat itu makan makanan ringan. Jika pada sholat Idul Adha disunatkan makan setelah sholat Id, namun ketika sholat Idul Fitri disunahkan makan sebelum pergi Idul Fitri. Yang terakhir, kita disunatkan untuk musafahah ataupun bersapa dengan orang lain, silaturahmi, agar kita terhindar dari sifat ghibah. Silaturahmi artinya menyambung kasih sayang, bukan silatul yadi, menyambung tangan. Walaupun kita silaturahmi hanya dengan menjabat tangan, namun dalam hati tidak ada saling memaafkan, saling mendoakan, malah saling mengikhlaskan, maka itu bukan silaturahmi, hanya silatul yadi, hanya menyambungkan tangan. Oleh karena itu kita menjabat tangan orang lain, hadirkan dalam hati kita saling memaafkan, saling mendoakan, saling mengikhlaskan. Yang mana jika hal itu terjadi selama kita menjabat tangan orang lain dengan memaafkan dan mengikhlaskan, maka Allah akan menggugurkan dosa-dosa kita dari tangan tersebut. Pada tahun ini Ajahra TV dapat melaksanakan syiarnya lewat YouTube. Kami selaku staf dan rekan-rekan dari Ajahra TV ingin mengucapkan terima kasih banyak, khususnya para subscriber dan pada para seluruh siswa-siswi MTS Ajahra, MTS Ajahra maupun yang berhubungan dengan Ajahra, yang bahkan belum tahu Ajahra, yang sudah mendukung kami lewat subscribe-nya, like dan komennya. Semoga ini menjadi ladang dakwah bagi kita semua dan bisa menjadi bahan evaluasi untuk tahun kedepannya, agar dakwah Islam khususnya dapat disebarkan lewat mana saja, salah satunya lewat media YouTube ini, dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Terakhir, kami ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum wa ja'alana minal aidin wal faizin. Semoga ibadah puasa Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah menjadikan kita termasuk
orang dalam golongan-golongan muttaqin dan golongan-golongan faizin, orang yang setelah ibadah puasa Ramadan termasuk orang yang meningkat takwanya dan mendapatkan kemenangan di Hari Raya Idul Fitri. Kami segenap kru Ajahara TV untuk season ini Kultum Ramadan alhamdulillah berjalan dengan lancar, dan semoga kedepannya bisa ditingkatkan kembali dalam segala hal maupun aspek. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa tetap subscribe, like, comment, and share. Terima kasih.